Dan juga sunnah untuk memperbanyak bacaan surah Kahfi, wa min sairil Qur'ani, dan juga sunnah membaca surah-surah Quran lainnya, fihima, di dalam keduanya, maksudnya di malam Jumat dan juga di hari Jumat. Nah inilah yang kemudian karena orang Indonesia lebih kenal dengan surah Yasin, makanya bacanya surah Yasin. Jadi andai kata ada saudara kita dia memilih untuk baca surah Kahfi, ya benar ya, tapi buat mereka ya tolong dong jangan salahin kita-kita yang baca surah Yasin. Pun begitu sebaliknya, kita-kita yang baca surah Yasin jelas kok ada dalilnya juga untuk membaca di malam Jumat atau di hari Jumat. Ya, tapi buat kita juga jangan menghina saudara-saudara kita yang baca surah Kahfi. Antara fadilah surah Yasin membebaskan dari segala bala, dari segala musibah, dari segala bencana. Fadilahnya banyak ya. Nah, diantaranya itu. Nah, bangsa kita dulu kan dijajah, ya, dijajah sama Portugis. Keluar Portugis, datang Belanda, 350 tahun. Keluar Belanda, datang Jepang, 3 tahun. Dijajah kita. Nah, ulama-ulama zaman dulu memberikan perisai, memberikan tameng, dalam tanda kutip pager goib, buat para pejuang, buat rakyat yang pengen merdeka melawan penjajah dan pemberontakan. Di antara pager goibnya adalah surah Yasin. Jadi biar paham kenapa kok Yasin itu turun temurun, ya. Jadi ada cikal bakalnya yang sampai kemudian sekarang diwariskan terus menerus. Jadi seandainya bapak-bapak datang ke masjid lebih dulu, setengah 12 misalnya gitu ya, baca Yasin dulu deh, baca surah Kahfi dulu deh. Nah pas baca tiba-tiba ada orang datang sholat tahiyatul masjid, maka sirkan bacaannya, bahkan kalau bisa dalam hati, ya, supaya tidak mengganggu dia sholat. Karena ibadah sholat di hari Jumat untuk menunggu khotib naik mimbar menyampaikan khutbahnya itu lebih afdol daripada ibadah lainnya, termasuk di dalamnya baca Al-Quran. Zikir nih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, misalnya gitu ya. Tiba-tiba ada orang datang sholat tahiyatul masjid, ya sama, pelanin suaranya, sirin suaranya, syukur-syukur di dalam hati. Karena ibadah surah yang paling afdol ketika Jumat itu adalah sholat. Makanya lebih baik memperbanyak sholat. Datang tuh kita sholat tahiyatul masjid, sholat wudu, sholat sunnah mutlak, ya, dan sebagainya sampai nanti khotib naik mimbar itu Jumat. Fal iksaru, maka adapun memperbanyak min hadarinya, bersolawat maksudnya itu afdol, lebih afdol min iksari dzikrin, daripada memperbanyak membaca zikir au Qur'anin, atau bacaan Quran. Tuh, bahkan zikir yang lain dan juga bacaan Quran kalah afdolnya dengan bersolawat. Lam yurid bi khususihi, yang mana tidak diriwayatkan kekhususannya. Jadi untuk zikir dan Quran tidak diriwayatkan kekhususannya, tapi kalau untuk sholawat kekhususannya sangat dikhususkan lewat hadisnya Nabi. Qalahu, sebagaimana mengatakannya Syekhuna, guru kita. Pembahasan tentang sunnah-sunnah pada sholat Jumat, termasuk di dalamnya untuk hari Jumat itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Wa sunnah lainnya itu qiraatu surati Kahfi, membaca surah Kahfi.
yaumal jum'ati, baik pada hari Jumatnya, walailataha, dan juga pada malam Jumatnya. Li ahadisi, karena berbagai hadis, fiha yang ada padanya. Wa qiraatuha, dan juga sunnah untuk membaca surah Kahfi naharon, pada siang harinya. Akadu, itu lebih muakkad. Jadi ada memang kekhususan untuk membaca surah Kahfi. Bahkan dikatakan untuk yang siang harinya lebih muakkad. Wa aulahu, dan adapun yang utamanya, yang lebih bagus lagi membaca surah Kahfi itu ba'da subhi, setelah sholat subuh, musara'atan, dengan cara cepat, bacanya jangan terlalu lambat ya. Lil khobari, karena adanya hadis juga tentang hal tersebut. Dan juga sunnah wa ayyuksira, untuk memperbanyak, minha, daripada bacaan surah Kahfi, wa min sairil qur'ani, dan juga sunnah membaca sekalian surah-surah Al-Quran atau surah-surah Quran lainnya, fihima, di dalam keduanya, maksudnya di malam Jumat dan juga di hari Jumat. Nah inilah yang kemudian, karena orang Indonesia lebih kenal dengan surah Yasin, makanya bacanya surah Yasin. Jadi andai kata ada saudara kita, dia memilih untuk baca surah Kahfi, ya benar ya, tapi buat mereka ya tolong dong jangan salahin kita-kita yang baca surah Yasin. Pun begitu sebaliknya, kita-kita yang baca surah Yasin jelas kok ada dalilnya juga untuk membaca surah-surah lainnya, termasuk di malam Jumat atau di hari Jumat ya. Tapi buat kita juga jangan menghina saudara-saudara kita yang baca surah Kahfi. Jadi kedepankanlah persatuan gitu ya. Jadi jangan suka gampang nyalain orang, termasuk kita sendiri ya. Jadi mengedepankan persatuan itu lebih baik, lebih berkualitas ya. Dan meninggalkan perdebatan tentang khilafiyah itu adalah sesuatu yang bagus ya. Saudara kita baca Kahfi, kita baca Yasin, ya udah, itu khilafiyah ulama ya. Bebas-bebas aja, nggak usah diributin. Kalau diributin itu nggak ada manfaatnya ya. Manfaatnya apa ngeributin gituan? Kan nggak ada manfaatnya ya. Nanti yang tepuk tangan malah saudara-saudara kita yang malam Jumat main remi, main kartu, main gape, mabok. Tuh lihat tuh, yang pada ngaji aja pada berebutan. Yang Kahfi nyalain Yasin, yang Yasin nyalain Kahfi. Yang ketawa, yang tepuk tangan mereka-mereka yang maksiat. Jadi gak usah diributin. Dulu guru saya cerita, kenapa kok khususnya kita di Pulau Jawa ya identik sama Yasinan? Karena di antara fadilah surah Yasin, Bapak Ibu membebaskan dari segala bala, dari segala musibah, dari segala bencana. Itu salah satu fadilah surah Yasin. Fadilahnya banyak ya. Nah, di antaranya itu. Nah, bangsa kita dulu kan dijajah ya, dijajah sama Portugis. Keluar Portugis, datang Belanda 350 tahun. Keluar Belanda, datang Jepang 3 tahun. Dijajah kita. Nah, ulama-ulama zaman dulu memberikan perisai, memberikan tameng, dalam tanda kutip pager goib, buat para pejuang, buat rakyat yang pengen merdeka melawan penjajah dan pemberontakan. Di antara pagar goibnya adalah surah Yasin. Jadi biar paham kenapa kok Yasin itu turun temurun ya. Di antara fadilah surah Yasin lagi, itu bisa bikin kenyang orang yang membacanya. Ini memang kalau dipelajari ya, mungkin kalau kita yang orang syariat ya, yang masih kulit, bakal mikir masa iya sih baca Yasin kok kenyang gitu. Dulu saya juga punya pikiran kayak gitu.
Lah kebetulan di pondok itu salah satu wiritannya itu Yasin. Jadi habis sholat maghrib kita tuh santri itu baca wiridnya Bapak Ibu itu nggak seperti kita yang di Jakarta nih. Subhanallah 33 gitu ya. Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, enggak. Itu bacanya surah Yasin. Dan bukan di tempat saya doang, mayoritas di Jombang itu baik yang pondok maupun yang bukan pondok atau di tempat lain, karena beberapa tempat saya nemuin juga masjidnya, musolahnya ketika selesai sholat maghrib baca Yasin. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang ketemu seperti itu. Jadi memang ada fadilah membaca surah Yasin ba'da maghrib, ya. Dan di antara fadilahnya bikin kenyang. Dulu saya juga kagak percaya, masa iya sih bikin kenyang gitu. Lah dilalahnya tadi karena saya jadi wiritan di pondok itu. Nah, maka kemudian ketika udah lama-lama dibaca, iya bener. Ya. Jadi pas baca surah Yasin itu kita ngaji. Habis maghrib kita ngaji kitab, ya habis sisa kita ngaji kitab. Jam 10 malam, jam 11 malam itu kita ngaji kitab, hilang laparnya. Nggak berasa laparnya, padahal dari sore belum makan. Ya kan makannya pagi sama siang, kalau nggak pagi sama sore. Pesantri mah makannya nggak kayak bapak ibu 3 kali 4 kali. Nah, kita makannya cuma 2, kadang cuma sekali. Ya ternyata pas dilakonin ya bener, bisa nahan sampai subuh sampai pagi nggak lapar itu. Baca ya Yasin. Kan cocok ya sama pejuang zaman dulu. Pejuang kita zaman dulu itu ketemu nasi Bapak Ibu bisa 3 hari, bisa seminggu sekali. Rakyat zaman dulu yang dijajah bisa ketemu nasi itu seminggu sekali atau 3 hari sekali paling cepat. Seringan makan tiwul, benar kan? Makan ubi-ubian. Nah itulah ijazahnya para wali. Makanya santri itu ya tetap hafal Yasin. Orang jadi wiritan. Ya, gitu. Nah, ini salah satu biar Bapak Ibu paham kok kenapa kita identiknya dengan surah Yasin bukan surah Kahfi. Ya, jadi ada cikal bakalnya yang sampai kemudian sekarang diwariskan terus menerus. Lah baca surah Kahfi salah Pak Ustadz? Ya enggak, ini kan tadi dijelasin sunnah baca surah Kahfi, cuman tidak jadi adat untuk masyarakat kita. Kenapa? Di antaranya fadilah surah Kahfi itu adalah melipat gandakan pahala. Jadi di antara fadilah surah Kahfi itu melipat gandakan pahala. Jadi kalau Bapak Ibu sodako nih ya, malam Jumat sorenya asar lah, Ibu sodako, Bapak sodako 1000 perak. Malamnya baca surah Kahfi, maka itu nanti 1000 dilipat gandakan beratus-ratus kali lipat. Yang 1000 perak itu gara-gara baca surah Kahfi dilipat gandakan beratus-ratus bahkan mungkin beribu-ribu kali lipat gara-gara kita baca surah Kahfi. Tapi ntar jangan sedekah 1000 terus ngomong kayak gini, sedekah 1000. Ini contoh doang. Bapak Ibu misalnya sore nyantunin anak yatim, Bapak Ibu misalnya baca sholawat 1 kali di waktu sorenya, malamnya baca surah Kahfi, maka pahala nyantunin anak yatim tadi berkali-kali lipat. Maka bacaan sholawat yang cuma 1 kali tadi berkali-kali lipat gara-gara baca surah Kahfi. Nah di Arab baca surah Kahfi cocok. Arab itu gak pernah dijajah. Ya ada kerjasama dengan Inggris misalnya, tapi gak sampai dijajah. Siapa yang berani jajah Arab? Di antara negara yang tidak pernah dijajah adalah Arab. Amerika aja pernah dijajah Bapak Ibu. Amerika itu pernah dijajah sama Inggris. Arab itu gak pernah dijajah. Makanya kalau baca Kahfi cocok. Orang udah kebanyakan makanan, udah kebanyakan minuman, tinggal nambahin pahala. Dan sekarang orang Indonesia disuruh baca Kahfi, sementara perutnya lapar. Lebih pilih mana? Bisa kenyang secara batiniah, tiba-tiba Allah kasih kenyang, apa dibanyakin pahalanya? Ya pilih kenyang. Orang kenyang bisa ngambil pahala lain, tapi orang ngambil pahala lain perutnya roncongan, ya tetap emosi. Ya maksudnya ya. Jadi ada nilai historis kenapa kita lebih identik sama surah Yasin. Ya, orang meninggal baca surah Yasin, orang selamatan baca surah Yasin, orang itanan, 7 bulan
apalagi tuh selamatan lain-lainnya lah, baca surah Yasin. Satu yang nggak baca surah Yasin kalau pas cerai. Kalau cerai nggak ada bacaan surah Yasin. Tapi kalau harian kita ya udah baca surah Yasin. Dan kebetulan karena sudah menjadi habit ya, sudah menjadi kebiasaan, saya yakin Bapak Ibu udah separuh apal Yasin. Kalaupun nggak ngapalin udah separuh apal Yasin. Oleh karenanya kemungkinan salahnya kecil. Karena faktor pembiasaan itu penting dalam baca Quran. Walaupun tetap pasti ada salahnya. Ya, model kita yang awam pasti ada salahnya, tapi meminimalisir kesalahan. Karena apa? Karena sudah sering kita baca. Sama aja kayak Fatihah. Fatihah itu udah sering kita baca, makanya ya tetap ada kemungkinan salah, tapi kecil. Karena sudah terbiasa. Kecuali bacaannya memang salah. Baca Yasin ini kok salah? Pasti kalau hafalan pasti salah. Baca Fatihah salah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pasti nanti pas baca Fatihah bareng-bareng pun salah. Makanya orang yang hafid Quran sekalipun ketika dia membaca Quran, fal aula bin nazar, yang paling utama adalah dengan melihat. Sekalipun dia hafal Quran, illa bisolati, kecuali di dalam sholat. Kalau di dalam sholat justru sunahnya jangan megang mushaf, jangan ngelihat mushaf kalau memang dia hafal. Tapi kalau dalam wirid, sekalipun dia hafal Quran, tetap disunahkan untuk ngelihat mushaf. Jaga-jaga apa tuh? Jaga-jaga kesalahan. Karena banyak orang ngandelin hafalan, tahu-tahu salah. Banyaklah Bapak Ibu yang ngaji sama saya kan, fihi dibacanya fihi, padahal fi-nya panjang. Fi-nya panjang, hi-nya pendek. Harusnya kan fihi, dibacanya fihi. Ya, ntar kalau Bapak Ibu nggak percaya lihat aja di YouTube saya tuh. Itu kesalahan bapak-bapak, kesalahan ibu-ibu banyak, jangan salah. Ilaihi di Yasin itu hi-nya itu pendek semua, tapi nggak sedikit yang bacanya panjang. Wa ilaihi turja'un, cek nanti di ayat terakhir. Ya. Itu kan hi-nya pendek, tapi orang bacanya ilaihi turja'un. Banyak lah. Kan saya kan pemerhati Quran Bapak Ibu, jadi speaker di mana-mana itu kedengeran. Wah, lu bacanya berantakan. Ya, makanya lebih afdol ngelihat biar tahu kesalahan kita. Gitu ya. Jadi untuk surah Kahfi itu ada kesunahan memang dibaca di malam Jumat dan hari Jumatnya. Ya, yang afdal adalah setelah subuh. Begitu pula dengan surah-surah lainnya. Loh, berarti termasuk di dalam surah lainnya yaitu Yasin. Lah Yasin kan Quran juga. Jadi nggak mungkin orang baca Yasin terus jadi masuk neraka. Kan orang zaman sekarang begitu. Baca Yasin malam Jumat bid'ah, yang benar Kahfi. Dan terus kalau yang bid'ah emang masuk neraka. Dalam mazhab kita Syafi'i, bid'ah itu perkara yang baru itu ada yang bagus, ada yang jelek. Yang bagus yang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Yang jelek ya tentunya bertentangan dengan Quran dan hadis. Baca Yasin malam Jumat di musola, di rumah, di majelis zikir ya, kumpulan, di kelompok-kelompok, kan itu bagus. Bukan sesuatu yang jelek, maka nggak mungkin masuk neraka gara-gara baca Yasin. Kecuali Bapak Ibu baca Yasinnya di dalam WC. Nah, kalau di dalam WC jelas itu kan larangan, gitu ya. Biar paham. Wa yukrahu, dan dimakruhkan apa al-jahru, menjaharkan di qiraatil kahfi dengan membaca surah al-kahfi wa ghairiha, dan juga selain surah al-kahfi, in hasola, jika membuat bihi dengannya ta'addin, ya terganggu, limusallin, bagi orang yang sholat, au naimin, atau orang yang tidur. Tuh. Kama soroha, sebagaimana menjelaskan bihi dengannya An-Nawawi, Imam An-Nawawi fi kutubihi, dalam berbagai kitabnya. Tuh. Kita mentang-mentang soleh, rajin baca Quran, di rumah, di masjid bacanya teriak, baca surah Kahfi maupun surah yang lain. Khawatirnya nanti mengganggu orang yang sholat, ganggu orang yang tidur, yang istirahat. Ya, termasuk khususnya di dalam sholat Jumat ya. Pelajaran sebelumnya kita udah bahas, orang yang melaksanakan sholat sunnah, terus di sampingnya ada orang baca Quran, maka orang yang membaca Quran
diharuskan untuk mensirkan bacaannya. Jadi seandainya bapak-bapak datang ke masjid lebih dulu, setengah 12 misalnya gitu ya, baca Yasin dulu deh, baca surah Kahfi dulu deh. Nah pas baca tiba-tiba ada orang datang sholat tahiyatul masjid, maka sirkan bacaannya, bahkan kalau bisa dalam hati ya, supaya tidak mengganggu dia sholat. Karena ibadah sholat di hari Jumat untuk menunggu khotib naik mimbar menyampaikan khutbahnya itu lebih afdol daripada ibadah lainnya, termasuk di dalamnya baca Al-Quran. Zikir nih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar misalnya gitu ya. Tiba-tiba ada orang datang sholat tahiyatul masjid, ya sama, pelanin suaranya, sirin suaranya, syukur-syukur di dalam hati. Karena ibadah yang paling afdol, ibadah sunnah tentunya ya, ibadah sunnah yang paling afdol ketika Jumat itu adalah sholat. Makanya lebih baik memperbanyak sholat. Datang tuh kita sholat tahiyatul masjid, sholat wudhu, ya apalah yang kita kerjakan, sholat sunnah mutlak ya dan sebagainya sampai nanti khotib naik mimbar. Waqala, dan berkata syekhuna guru kita fi syarhil ubab, dalam kitab syarah al-ubab, yang bagi seyogianya hurmatul jahri, dihukumi haram saja menjaharkan bil qiraati, dengan membaca Quran fil masjid, di dalam masjid. Tuh. Bahkan ada beberapa pendapat ulama, diantaranya guru kita, maksudnya di sini yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tanggung kalau makruh mah, udah haramin aja sekalian. Haram menjaharkan bacaan Quran. Bukan baca Qurannya ya, baca Qurannya mah tetap sunnah, tapi menjaharkan bacaan Quran di dalam masjid. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, udah haramin aja sekalian, buat fatwa kepada orang. Gitu. Makanya hati-hati, ini gak sedikit ya, bolak-balik saya ngomong, soleh itu butuh ilmu, bukan cuman soleh doang, bukan cuman ahli ibadah doang, tapi juga butuh ilmu. Karena gak sedikit saya kalau datang ke masjid gitu ya, ngelihat orang kok baca Yasin, baca Kahfi, baca Waqiah, baca Tabarok, ada orang sholat dibacanya kenceng, ya tentunya karena dia belum tahu ya kagak dosa. Ya, tapi bolak-balik saya ngomong kepada Bapak Ibu, di antara pertanggungjawaban kita di akhirat nanti ya bukan cuman kesalahan kita, tapi juga karena sebab kita salah. Kenapa kita salah? Ya karena kita nggak belajar. Kenapa kita nggak belajar? Ya karena kita nggak datang ke majelis taklim, kita nggak ngaji, kita nggak datang ke mushola, nggak ke masjid. Akhirnya kita kagak tahu. Gitu. Jadi bodoh itu memang bukan sebuah kesalahan. Tapi awet bodoh itu salah. Bodoh kok awet ya. Berarti kagak mau belajar. Bodoh bukan kesalahan, tapi nggak mau belajar itu berarti sebuah kesalahan gitu ya. Ya untungnya kebanyakan bapak-bapak di sini kan datangnya telat ya. Udah pengumuman baru datang. Jadi nggak ada kemungkinan mengganggu orang sholat gitu ya. Karena yang nggak ada juga kemungkinan baca Quran. Bahkan guru saya di Masjid Taman Mini itu, kalau Bapak Ibu nggak percaya, itu salah satu guru saya, itu sampai masjidnya Bapak Ibu itu nggak ada pengumuman pembawa acara MC, itu nggak ada. Jadi ditulis aja di papan whiteboard gede depan masjid. Ya. Jadi ketika waktu Jumat masuk ya, waktu zuhur masuk, ya udah ajan aja. Jadi nggak ada tuh speaker pakai apa MP3 gitu ya. Alhamdulillah yang murotal lah, Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada. Apalagi pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami umumkan ya, nggak ada. Udah toto ajan aja. Itu salah satu guru saya yang memang saklek secara syariat. Ya ada ulama-ulama seperti itu. Jadi ya jangan kaget nanti kalau datang ke sebuah masjid ya ketika Jumatan kok nggak ada pengumuman, toto main ajan aja gitu ya. Karena memang sebetulnya di dalam masjid itu ada kemakruhan untuk mengumandangkan seperti itu, apalagi Jumatan. Cuman ya ironisnya bolak-balik saya ngomong dan saya mengkritisi ya, pengurus musola, pengurus masjid, tapi nggak punya ilmu. Itulah bahayanya ketika ngurus musola, ngurus masjid kagak punya ilmu. Ya mohon maaf ya, ini kan saya bolak-balik ngomong kepada Bapak Ibu. Ya, siapa sih yang jadi pengurus musola sama pengurus masjid? Siapa sih yang jadi jamaah musola, jamaah masjid? Rata-rata mereka yang usianya 40-50-an, yang tobat, yang insaf, ya kan?
Yang mudanya dulu kagak belajar, jujur aja. Pensiunan masuk musola, pensiunan masuk masjid, ya. Udah ngerasa tua 40-50 masuk musola, masuk masjid. Bukan yang model kayak gini-gini nih, Mas Ardan, Mas Wanda. Yang dari mudanya memang masuk musola, masuk masjid. Ini kita tatar, Mas Didit. Makanya saya ini bibit-bibit saya. Kelak nanti bapak-bapak udah meninggal, kan tinggal saya. Ya, kan? Nah ada Mas Didit, Mas Wanda, sama Mas Ardan nih. Udah majuin gitu kan? Gitu. Ya coba perhatikan, siapa yang ngurus musola masjid? Pensiunan. Jujur, kita ngomong jujur. Terus punya ilmu enggak? Enggak, Pak. Ngiris kita makanya masjid disetel MP3 kenceng-kenceng, alhamdulillah. Padahal di dalamnya ada orang sholat, mungkin sholat taubat, mungkin sholat hajat. Secara fikih, jangankan MP3 kaset, baca yang biasa aja itu dimakruhkan. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan kalau bisa haramin aja sekalian karena mengganggu orang sholat. Ya saya juga pribadi untungnya saya nggak jadi ustadz masjid. Dulu saya ngajar di masjid, saya berhentiin Pak karena tanggung jawabnya gede. Sama musola juga tanggung jawabnya gede. Cuman kalau musolanya masih bisa diatur enak. Ya kebetulan Pak Bandi sekarang ya, zaman dulu Mas Seho, Pak Yayan, nah itu bisa kong kali kong sama saya, jadi bisa diatur. Kenapa? Karena tanggung jawab guru fikih itu berat. Salah aja dia ngasih tahu, ngediemin aja fikihnya jamaah berantakan. Yang dosa bukan cuma jamaahnya, guru fikihnya juga dosa. Nanti di akhirat dimintain tanggung jawab. Lah sampai emang kagak ngajarin, lah sampai emang nggak nyampein. Lah berhubung saya udah nyampein, saya tinggal ngomong sama malaikat. Udah tak sampein malaikat. Kalau nggak percaya buka aja YouTube saya. Malaikat dibuka, jangan lupa subscribe. Gitu. Barang bukti itu. Jadi jangan kira jadi guru enak tuh nggak enak juga. Ya bisa masuk surga pertama, tapi juga bisa masuk neraka pertama gara-gara nyesatin murid. Berat Bapak Ibu. Makanya ya ini perlunya ngaji ya supaya kita paham ilmu. Wahumila dan alamun Nawawi, alam Imam An-Nawawi bil karohati dengan hukum makruhnya. Alama atas perkara idza khofa ta'adi ketika mengganggunya sedikit. Jadi menurut Imam An-Nawawi itu makruh kalau ganggunya sedikit. Berarti ada juga kaul Imam An-Nawawi, beliau sepakat. Ya udah kalau ngeganggunya banyak ya berarti diharamkan saja, maksudnya begitu. Dan ingat kemarin kita bahas ya, makruh mah makruh biasa kalau cuma sekali dua kali. Kalau tiap Jumatan kok nyetel, nah berarti makruhnya makruh tahrim, mendekati ke haram. Wa ala qaulil qiraati dan atas perbuatan qiraahnya tersebut fi ghairil masjidi di selain masjid tuh. Dan juga termasuk makruh qiraah yang dilakukan di luar masjid kalau menurut Imam An-Nawawi. Dan sunnah kemudian wa iksaru sholatin dan memperbanyak sholawat ala nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumaha pada pagi harinya Jumat walailataha dan juga pada malamnya Jumat lil akhbari karena adanya berbagai hadis as-sahihati yang sahih al-amirati yang memerintahkan bidzalika dengan hal tersebut. Banyak ya hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang dianjurkannya kita untuk memperbanyak baca sholawat. Ya diantaranya yang masyhur itu kata Nabi aksiru alayya minas sholati fi kulli yaumil jum'ah. Perbanyaklah oleh kalian bersolawat kepadaku di hari Jumat. Fa inna sholata ummati turadu alayya fi kulli yaumil jum'ati. Karena kata Nabi itu umatku itu yang membaca sholawat kepadaku itu maka sholawatnya turadu alayya diantarkan. Jadi dikasih langsung oleh malaikat khusus pencatat sholawat fi yaumi Jumatin pada hari Jumat. Jadi untuk hari Jumat khusus Bapak Ibu, ini berlaku bukan cuma buat bapak-bapak nih ya, ibu-ibu juga sama. Khusus untuk hari Jumat, termasuk tadi ya malam Jumatnya, orang yang baca sholawat maka sholawatnya langsung dihantarkan oleh malaikat pencatat kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat bertanya, ya Rasul, engkau kan sudah wafat, emang sampai sholawat kami, pujian kami,
Kata Nabi, iya sampai, karena sesungguhnya para nabi itu tidak dimakan sama bumi. Ya, dalam riwayat lain, sesungguhnya jasad para nabi itu tidak dimakan bumi. Ala kulli hal, intinya nabi memang secara jasad wafat. Tapi bolak-balik saya ngomong kepada Bapak Ibu, yang namanya roh tidak mati. Yang mati itu jasad, roh itu tidak mati, berkumpul di alam barzah, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita. Dan di situ disebutkan malaikat yang datang menghantarkan sholawat kita khusus di malam Jumat dan di hari Jumat, maka malaikat tersebut bukan cuman menyebutkan nama kita, tapi juga menyebutkan bapak kita. Jadi pakai bin, ya. Rasul, ini umatmu, kalau perempuan fulan binti fulana, kalau laki-laki fulan bin fulan, ini sedang bersolawat kepada engkau, khusus malam Jumat sama hari Jumat. Fal iksaru, maka adapun memperbanyak min hadarinya, bersolawat maksudnya itu afdol, lebih afdol min iksari dzikrin, daripada memperbanyak membaca zikir, au Qur'anin, atau bacaan Quran. Tuh, bahkan zikir yang lain dan juga bacaan Quran kalah afdolnya dengan bersolawat. Lam yurid bi khususihi, yang mana tidak diriwayatkan kekhususannya. Jadi untuk zikir dan Quran tidak diriwayatkan kekhususannya, tapi kalau untuk sholawat kekhususannya sangat dikhususkan lewat hadisnya Nabi. Qalahu, sebagaimana mengatakannya Syekhuna, guru kita. Nah, jadi kalau kita sambung sama bahasan kemarin, nanti kecuali pas bapak-bapak nih yang mau Jumatan, kalau pas pakai minyak wangi ya, kan ada juga kesunahan menggunakan minyak wangi, menggunakan parfum. Maka sunahnya ketika menggunakan itu bukan baca sholawat, jadi bacanya istighfar. Jadi ini sholawat sunnah bukan pas Jumatnya doang nih bapak-bapak ya. Bapak ibu dari asarnya malam Jumat itu sudah disunahkan memperbanyak sholawat. Makanya waktu itu saya sampaikan, bapak ibu misalnya yang dagang atau yang kerja, ya udah di kerjaan, di dagangan, di pasar, banyakin aja baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, gitu ya. Atau sallallahu ala Muhammad. Di motor ke, di pasar, di kerjaan, perbanyak aja baca sholawat. Tapi nanti pas menuju Jumatnya, bapak-bapak nih ya, ketika pakai minyak wangi berhentiin dulu. Ya, sunahnya baca istighfar, astagfirullahaladzim. Selesai kita pakai parfum, menuju Jumat, menuju masjid, maka disunahkan kembali membaca sholawat, gitu ya. Wa du'a'u, dan adapun selanjutnya sunnah memperbanyak berdoa. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa